Selamat siang Sobat Geo yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita sangat senang sekali bincang-bincang informasi geospasial masih terus berlangsung. Dan siang hari ini kita mendapatkan tamu yang sangat spesial, Ibu Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau punya ide yang cemerlang, punya visi yang sangat bagus untuk menyusun, membangun jaringan informasi geospasial yang terkait dengan sumber daya hutan. Cita-cita beliau sebetulnya ingin menjadikan satu data hutan di Indonesia, kalau nggak salah. Satu data hutan Indonesia. Nah, Mbak Belinda, mungkin bisa diceritakan karena ini terkait dengan informasi geospasial. Kita sangat senang sekali. Berarti kita merasa tidak sendirian dalam membangun informasi geospasial di Indonesia. Sektoral di bidang kehutanan, ini Mbak Belinda sangat aktif dan punya experience yang sangat panjang. Monggo Mbak, sekarang bercerita dulu. Baik, terima kasih Profesor. Nih, Sobat Geo, saya ingin langsung aja dengan beliau. Jadi memang kalau Bapak-Bapak ini sudah pada tahu kan kehutanan itu menjadi KLHK ya, itu menjadi salah satu hub untuk jaringan informasi geospasial. Nah, sementara di internal kami sendiri itu datanya itu sebetulnya sangat banyak, IGT-nya itu sangat banyak. Memang belum semuanya dalam standar yang memenuhi ya, jadi memang masih harus digali. Nah, kemudian kalau itu harus mengikuti turunan seperti KUGI, Kamus Data dan sebagainya. Terus satu hal lagi nih Prof, di KLHK itu kami belum berjalan itu otomatisasi. Jadi kami sudah punya yang namanya basis data itu sudah ada, walaupun kualitasnya masih terus dikembangkan. Kemudian ada geoportal tapi belum optimal. Nah, satu lagi nih yang kita juga masih mencoba terus merapat ke BIG nih, mengenai bagaimana agar otomatisasi itu berjalan. Jadi urusan jaringan ini dia berjalan secara operasional. Jadi bukan modelnya ada upload, download manual lagi, pakai iCloud dan sebagainya, tapi sudah bisa berjalan. Nah, ini nanti sebetulnya sedang bikin prototipe, Prof. Prototipe untuk itu ya? Iya, prototipe untuk itu. Kami bekerja dengan Deputi Informasi Infrastruktur Informasi Geospasial. Itu namanya panjang. Nah, itu sedang bekerja dengan mereka. Saya tertarik dengan otomasi dan bagaimana continuous dari pengelolaan data informasi geospasial. Tapi sebelum ke situ, saya juga ingin bertanya, tadi Mbak Belinda di awal menyampaikan datanya banyak. Datanya banyak. Itu kira-kira apakah termasuk misalnya data mangrove, data kawasan hutan, data perhutanan sosial, apalagi sih Mbak? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau saya boleh cerita, itu kami tuh total punya 77 IGT. 77 IGT yang ada di KLHK itu sesuai dengan SK terkait dengan IGT, wali data IGT. Iya, bahkan mungkin malah ini yang masuk di SK mungkin belum semua. Kenapa belum semua? Karena itu tadi kualitasnya belum semuanya bagus. Jadi tantangannya luar biasa ya untuk menyeragamkan seluruhnya. Untuk menyeragamkan. Kan di dalam itu juga ada wali data. Eselon 2 menjadi wali data, di KLHK itu ada 34, Prof. 34 wali data. Nah, banyak juga wali data ini yang belum menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kami selaku dulu namanya unit clearing ya, sekarang jadi wali data. Itu tugasnya adalah membina atau ke 34 wali data itu. Ke 34 agar wali sama data. standarnya, agar sama prosesnya. Kemudian itu tadi kan sama lengkap tuh kualitasnya. metadata dan teman-temannya. Nah, dari 77 itu memang belum semuanya masuk ke KSP juga. Jadi baru yang bagus ya, baru yang ada 25. Kemudian yang ada di geoportal kami juga belum semuanya. Karena kalau belum bagus, yang jadi kendala itu updatingnya loh, Prof. Jadi kami ingin updating itu berjalan. Sama ini, agar kan KLHK itu juga punya UPT di daerah. Jadi ada teman-teman, apalagi kalau PKTL ya, teman-teman yang mengumpulkan data di lapangan, itu BPKH. Itu bisa update automatically. Itu yang sedang terus kami kemudian tuju. tayang. Jadi sehingga challenge-nya luar biasa dong. Itu. Harus membuat sistem untuk sampai seluruh daerah. Betul. Ini itu yang sedang membuat prototipe. Salah satu prototipenya tuh untuk itu. Luar biasa. Terus improvement. Ada 25 wali data tematik.
Ada 34 wali data tematik yang sekarang ikut di kebijakan satu peta. Baru yang, 25 IGT tapi. Ya, 25 IGT yang masuk di kebijakan satu peta untuk yang Perpres 23 2021. Dan total kita di Perpres 23 2021 untuk tema IGT itu ada 158 dan 25-nya adalah terkait dengan KLHK. Betul. Mbak Melinda ingin menata agar ke-25 yang sudah disortir dari 77 itu kualitasnya bagus. Kemudian terstandar. Kemudian proses updatingnya continuously. Ya, betul. Jadi end to end. Dan ini tantangannya luar biasa karena tadi disampaikan Mbak Melinda, updating di daerah harus langsung. Ya. Apa yang dilakukan sekarang, Pak? Untuk itu prototipe sudah dibuatkah? Sistem sudah dibuat? Sedang. Jadi prototipe itu sedang berjalan. Jadi kan gini, yang di pusat itu ada 34 produsen data atau wali data itu, dia ada yang membuat datanya sendiri, ada yang dia menerima dari UPT tadi. Oke. Nah, jadi UPT ini kan dia juga membuat datanya. Nanti sedang mencoba ini jalurnya ada yang mengupload dari BPKH. Masuk dari UPT, itu nanti masuk ke produsen data dulu. Karena produsen data yang nanti kan berhak untuk menyampaikan kepada unit clearing. Untuk nanti disirkuler kan gitu. Unit clearing itu dia juga melakukan quality assurance. Iya, betul. Karena tugasnya kan memang seperti itu. Jadi kalau data masuk dari produsen, itu kami cek lagi memang apakah sudah sesuai dengan kami pakainya Kamus Data, itu turunan KUGI sebetulnya. Turunan dari KUGI yang tematik ke kehutanan. Tapi khusus ke kehutanan. Nah, kalau belum memenuhi itu, termasuk masih ada topologi error, itu kami kembalikan. Kembalikan ke produsen. Produsen nanti kembalikan lagi ke kami. Tidak hanya dikerjakan produsen, tapi nggak perlu sampai ke UPT tadi yang daerah, enggak. Hanya diselesaikan di produsen. Karena kan berarti informasinya sudah betul, tapi errornya mungkin hanya urusan topologi, metadata dan sebagainya. Nah, ini yang masih dibangun, Prof. Artinya kita bisa bayangkan dari 25 yang sudah siap untuk di KSP-kan atau totalnya lah 77, itu kan memerlukan SDM yang terkait dengan surveyor pemetaan. Ini sulit menurut saya karena kemungkinan di KLHK tidak banyak yang fungsional surveyor pemetaan. Betul sekali. Nah, ini bagaimana itu? Nah, ini justru kami itu begitu UUCK keluar, kemudian ada turunannya yang PP 45, itu kayak angin segar buat kami-kami yang memang ngurusi geospasial. Karena kan sebelumnya kita nggak punya payung nih, mengembangkan SDM bagaimana, mengelola ini, bahkan penyelenggaraannya pun belum optimal, seperti berbagi pakai harus bagaimana. Nah, dengan adanya PP 45, ini kayak ini sekarang kita punya payung kan gitu. Nah, sekarang yang sedang kita kerjakan adalah menurunkan PP 45 ini dalam permen. Permennya, memang kami punya permen lama, tapi belum lengkap. SDM belum masuk, kemudian ini mengenai standar juga belum masuk. Nah, ini yang sekarang kita masukkan ke permen baru. Jadi Prof, permen itu juga menjadi salah satu target kami. Dan permen itu harus dikawal berarti kan? Agar yang dimaksudkan tadi terkait dengan SDM, kemudian kepentingan dari PP 45 tadi bisa diturunkan di permen. Semuanya bisa masuk ke sana. Dan kami di BIG merasa sangat gembira karena kegembiraan kami ternyata tidak sendirian. Di KLHK juga gembira menyambut PP 45 untuk merumuskan itu. Nah, kaitannya sekarang antara SDM, PP 45 dan proyek perubahan yang akan dibangun apa? Wah, gini, jadi kalau proyek perubahan kami ini yang judulnya transformasi tata kelola data dan informasi geospasial sumber daya hutan menuju satu data hutan Indonesia. Itu kan sebetulnya yang tadi saya jelaskan dari depan ya, Prof ya. Jadi kita ingin membangun sistemnya dulu as a system. Kemudian di dalam situ tentunya akan ada kebutuhan mengenai SDM. Kemudian ada kebutuhan mengenai pengaturan. Jadi kami melihat bahwa regulasi kami di internal itu juga belum lengkap. Misalkan bagaimana si wali data dan produsen data, hubungannya akan seperti apa misalkan. Lalu bagaimana aturan upload, download dan sebagainya, itu teknis nggih. Lalu masih ada juga yang mengenai bagaimana nanti kami berbagi pakai.
kalau dengan sesama produsen data seperti apa, kalau user yang bukan produsen data akan seperti apa. Nah, ini sebetulnya merupakan bagian dari proyek perubahan kami juga, karena kan kita punya sesuatu tapi belum memenuhi kebutuhan. Ya. Yang jelas fokusnya ini, Prof, pengennya otomatisasi. Jadi nanti ibaratnya kalau Bu Menteri Siti Nurbaya mau membuka, melihat itu sudah langsung tahu. Dan up to date. Tidak ini yang versi 2020, tidak gitu ya? Enggak gitu. Tapi langsung up to date. Kalau itu kayaknya memang tantangan semua. Kami di Badan Informasi Geospasial sekarang juga bergerak untuk bagaimana sistemnya kita kalau mau sharing bagi pakai itu tidak download tapi web services atau share services. Itu yang kami jadi kami mengambil dari situ, diolah di situ, otomatis di save, udah update dengan sendirinya. Nah itu juga baru ikhtiar kami. Jadi ke depan harus kita susun sebagai bagian dari yang disebut pengembangan jaring informasi geospasial nasional. Makanya kami masih prototipe, tapi saya juga pengen tahu nih, Profesor mendukung nggak? Oh ya, ini menarik ini. Pertama sebenarnya saya mau declare, kami sangat bangga dan sangat senang. Artinya we are not standing alone ya. Artinya banyak teman, banyak lembaga yang sebetulnya aware dengan pentingnya informasi geospasial. Sehingga fungsi kami di BIG itu salah satunya adalah pembinaan untuk informasi geospasial tematik. Dan kami siap untuk mendampingi setiap kementerian, lembaga maupun Pemda dalam mengembangkan informasi geospasial tematik di daerahnya atau di unitnya atau di instansinya. Sehingga ikhtiar yang ditempuh oleh Mbak Belinda ini sangat luar biasa. Kita di BIG siap untuk mendukung, apabila diperlukan kita akan berkolaborasi ke sana. Seperti tadi disampaikan Mbak Belinda, dan saya sangat senang sekali ini, yaitu perlu menyiapkan SDM, kemudian perlu mengatur regulasi agar tata cara untuk mengambil, tata cara untuk updating, kemudian berbagi pakai itu diatur. Kemudian membangun sistem yang dia continuously updating, gitu ya. Dan ini sebetulnya proyek yang tidak ringan, tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Kami support ya. Siap. Dan mudah-mudahan yang dilaksanakan Mbak Belinda nanti bisa menjadi success story, bisa menjadi prototipe yang kemudian bisa dikembangkan tidak saja di KLHK tapi di unit lain. Bukan tidak mungkin kita juga akan mengadopsi dari produknya Bu Belinda untuk yang IGT-IGT lain. Oke, siap. Terima kasih. Kami jadi semangat ini. Luar biasa. Pokoknya kita dukung. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Belinda atas kedatangannya. Sobat Geo yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikian tadi sukses story atau ide-ide cemerlang terkait dengan informasi geospasial yang ada di KLHK yang akan dikembangkan oleh Mbak Belinda selaku Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Mbak Belinda dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi Sobat Geo. Sampai jumpa lagi.